Pak Bayu mengetuk pintu biru muda itu untuk yang ke-400 kalinya, sekantong plastik obat dari apotek di satu tangan, sebungkus roti hangat di tangan yang lain. Pukul 6.15. Sama seperti biasa. Tapi kali ini ia mendengar langkah kaki yang tidak ia kenal. Cepat dan tegas, sama sekali tidak seperti langkah pelan Nenek Halimah yang biasa menyeret di lantai. Pintu terbuka. Bu Nindi berdiri di ambang pintu dengan blazer abu-abu tua, ponsel masih menempel di telinganya, dan kalimat yang sedang ia ucapkan mati begitu saja di tenggorokannya. Perempuan yang 10 bulan lalu menandatangani surat PHK-nya kini menatap lelaki yang ia kira tidak akan pernah ia temui lagi, bukan di ruang rapat, melainkan di teras depan rumah neneknya sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Sebelum Anda lanjut mendengar, coba tebak, siapa yang akan membuka pintu itu besok pagi? Ada jawaban yang tidak akan pernah Anda duga. 6 minggu sebelumnya, udara Lembang masih berbau kemarau yang mulai tua. Pak Bayu mengelola bagian perawatan gedung di apartemen Puri Cempaka, sebuah bangunan bata rendah 3 gang dari Jalan Kemuning. Ia memperbaiki keran bocor, menambal dinding yang retak, mengganti lampu neon berkedip di tangga blok C 2 kali sebulan karena instalasi listriknya lebih tua daripada dirinya sendiri. Ini bukan hidup yang akan ditebak orang untuknya. Bukan dari caranya membawa diri, bukan pula dari caranya berbicara, hati-hati, tepat, seperti orang yang terbiasa didengarkan. Tidak ada seorang pun di Puri Cempaka yang bertanya. Dan ia tidak pernah bercerita. Putrinya, Alia, berumur 9 tahun, 2 gigi depannya belum tumbuh sempurna, dan selalu mencoret-coret gambar di pinggir buku PR-nya. Setiap pagi ia mengantar anak itu berjalan kaki 10 menit ke SD Negeri Lembang 3, dan setiap pagi dalam perjalanan pulang, ia berhenti di rumah dengan pintu biru muda itu. Semuanya bermula dari sebuah bola sepak. Alia menendangnya terlalu keras di samping rumah, dan bola itu menggelinding tepat ke kebun mawar Nenek Halimah, mematahkan 3 tangkai sekaligus. Nenek Halimah keluar ke terasnya, 76 tahun, langkahnya masih mantap. Dan alih-alih memarahi anak itu, beliau tertawa sampai harus duduk. Pak Bayu datang untuk meminta maaf, dan berakhir dengan duduk minum kopi di sana. Itu 6 bulan yang lalu. Sejak hari itu, ia tidak pernah melewatkan satu pagi pun. Nenek Halimah tinggal sendirian. Suaminya, almarhum kakek Suryo, sudah 11 tahun tiada. Anak lelakinya, Pak Hendra, dan istrinya, Bu Ratna, pindah ke Bali dan tidak pernah benar-benar kembali. Nenek bisa sendiri, kok, begitu beliau selalu berkata, menolak bantuan lebih dulu sebelum akhirnya meminta bantuan itu dengan cara yang berputar-putar. Tutup toples yang seret, lampu teras yang harus diganti. Obat yang sudah malas ia ambil sendiri ke apotek. Pak Bayu tidak pernah membuatnya meminta 2 kali. Kamu terlalu memanjakan nenek, kata beliau suatu pagi, sambil memperhatikan Pak Bayu mengganti selang dan regulator tabung gas di dapurnya. Nenek kasih Alia bolu pisang tiap minggu, jawab Pak Bayu. Saya rasa kita impas. Kota kecil itu sendiri membuat kebiasaan ini terasa wajar. Lembang cukup kecil sehingga rutinitas semua orang pada akhirnya bersilangan di pasar yang sama, di jalan 2 jalur yang sama, di warung nasi Ibu Icih yang sama, tempat separuh warga seolah sarapan bersama setiap Sabtu pagi. Pak Bayu dibesarkan di Sumedang, sekitar 50 km di sebelah timur, dan ia memilih Lembang dengan sengaja setelah semua yang terjadi, karena tidak ada seorang pun di sini yang tahu ia dulu siapa. Alia paling suka dapur Nenek Halimah di antara semua dapur yang ia kenal, bahkan lebih suka daripada dapurnya sendiri, karena di sana selalu tercium aroma sesuatu yang sedang dikukus atau dipanggang. Dan karena Nenek Halimah membiarkannya menjilat sisa adonan di mangkuk tanpa lebih dulu bertanya apakah tangannya sudah dicuci. Setiap Sabtu, mereka bertiga duduk di meja kayu tua yang catnya sudah mengelupas, dan Nenek Halimah bercerita tentang sebuah kehidupan yang hanya setengah didengarkan Pak Bayu, tentang sebuah perusahaan yang dibangun keluarganya, tentang seorang cucu perempuan yang kini memimpinnya, terlalu sibuk, terlalu jauh, terlalu mirip mendiang ayahnya dulu. Dia telepon nenek tiap hari Minggu, kata beliau sekali, sambil mengaduk gula ke dalam tehnya. 10 menit, paling lama. Anak itu bekerja lebih keras daripada siapapun yang pernah nenek kenal. Dan untuk apa? Nenek selalu bilang, pulanglah, lihat rumah ini. Nenek tidak bertambah muda. Pak Bayu mengangguk, seperti orang mengangguk pada cerita yang memang bukan tentang dirinya.
Ia sudah tidak tahu apa-apa lagi soal jenjang karir di perusahaan. Dan ia tidak ingin tahu lagi. Kantor manapun tempat masa lalunya pernah bernaung, ia sudah menutup pintunya rapat-rapat pada hari satpam mengantarnya keluar dari gedung sementara namanya masih terpasang di petak parkir. Ia tidak pernah menyinggungnya. Tidak kepada Nenek Halimah, tidak kepada Alia, tidak kepada siapapun di Lembang. Bagi kota ini, Pak Bayu memang selalu mencari nafkah dengan memperbaiki keran bocor, dan itu tidak masalah baginya. Ada malam-malam ketika Alia sudah tertidur, dan Pak Bayu membongkar kardus-kardus yang masih menumpuk di lemari lorong, sisa pindahan dari rumah lama yang lebih dari setahun belum sempat ia bereskan. Lakban, sekring cadangan, satu laci penuh barang yang tidak masuk kategori apapun. Malam itu ia sedang mencari lakban ketika tangannya menyentuh pinggiran sesuatu yang kaku dan berbahan plastik, terselip di bawah map berisi berkas asuransi lama. Ia menariknya keluar tanpa berpikir. Sebuah kartu tanda pengenal karyawan berlapis laminasi. Wajahnya sendiri menatap balik ke arahnya. Lebih muda, tanpa kumis, logo perusahaan tercetak di sudutnya. PT Wirasena Dirgantara, tertulis di bawahnya dengan huruf kecil. Insinyur Senior Keselamatan Struktur. Ia duduk diam sekali di lantai lorong itu, kartu itu terasa hangat oleh genggamannya sendiri. Semuanya kembali seperti hal-hal semacam itu selalu kembali, bukan perlahan-lahan, melainkan sekaligus. 11 tahun di PT Wirasena Dirgantara. 3 tahun terakhir memimpin tinjauan keselamatan struktur pada lini produksi spar sayap komposit. Malam ketika ia menemukan angka tegangan kelelahan yang tidak masuk akal. Angka yang berarti satu batch komponen penahan beban telah diloloskan untuk pengiriman tanpa memenuhi spesifikasi. Laporan yang ia ajukan. Rapat di mana wajah atasannya berubah menjadi sangat tenang dan sangat berhati-hati. Minggu-minggu sesudahnya, ketika dokumen internal yang tidak pernah ia sentuh tiba-tiba tercatat diakses dari akunnya. Lalu surat PHK dengan tanda tangan di bagian bawah yang saat itu sama sekali tidak berarti apa-apa baginya, hanya sebuah nama, Anindita Wirasena, tercetak rapi di atas jabatannya. Ia ingat berdiri di area parkir dengan kardus berisi foto-foto meja kerjanya, memperhatikan orang-orang yang telah bekerja bersamanya selama 10 tahun tiba-tiba merasa ponsel mereka jauh lebih menarik. Ia ingat berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan melawan, lalu ingat berapa uang muka yang diminta pengacara ketenagakerjaan, lalu ingat uang sekolah Alia, lalu ingat cicilan KPR, dan menyadari bahwa melawan perusahaan yang punya divisi hukum sendiri adalah kemewahan yang hanya bisa dibeli oleh orang yang masih punya tabungan. Ia juga ingat keheningan khas pada minggu terakhir itu, cara percakapan tiba-tiba berhenti setiap kali ia masuk ke pantry. Cara Mbak Sari, perempuan yang ia bimbing selama 2 tahun, mendadak tidak sanggup menatap matanya di koridor. Tidak ada seorang pun yang menanyakan versi ceritanya. Rupanya tidak ada yang merasa perlu. Sebuah tanda tangan di surat PHK telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dan semua orang di bawah tanda tangan itu cukup mempercayai apa yang diperintahkan untuk mereka percayai. Ia baru mengambil pekerjaan perawatan gedung di Puri Cempaka 8 bulan kemudian, setelah uang pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaannya habis, dan setelah setiap wawancara untuk posisi insinyur selalu berputar kembali ke pertanyaan yang sama. Bisa Bapak jelaskan kekosongan kerja ini, dan alasan Bapak berhenti? Sebuah pertanyaan yang tidak punya jawaban baik, yang tidak terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Memperbaiki keran bocor menghasilkan kurang dari sepertiga penghasilannya dulu. Tetapi pekerjaan itu datang tanpa pertanyaan apapun, dan ada hari-hari ketika itu terasa seperti pertukaran yang lebih baik. Ia tidak pernah menceritakan apapun tentang itu kepada siapapun di Lembang. Apa yang harus diceritakan? Dulu ia lelaki yang menjanjikan dengan jabatan yang bagus, lalu ia menjadi bukan siapa-siapa, dan di suatu tempat di antara keduanya, ia belajar bahwa jabatan adalah hal yang paling gampang di dunia ini untuk direbut dari tanganmu. Pak Bayu membalik kartu pengenal itu sekali di telapak tangannya, merasakan sudut-sudutnya menekan kulitnya. Lalu ia menjatuhkannya ke tempat sampah dapur, di bawah ampas kopi, di tempat yang tidak akan terlihat oleh Alia kalau besok pagi anak itu mencari sesuatu. Malam itu ia tidak banyak tidur. Tetapi begitu pukul 6 tiba, ia menjerang air, menyeduh kopi tubruk, menyiapkan bekal Alia, mengantarnya ke sekolah, lalu membelokkan langkahnya ke jalan kemuning persis seperti yang selalu ia lakukan, sebungkus roti berayun di tangannya. Karena apapun arti kartu pengenal itu dulu,
Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan perempuan tua yang sedang menunggu obat dan rotinya 3 gang dari sini. Ada pagi-pagi yang dimulai persis seperti semua pagi lainnya. Pagi yang satu ini tidak akan bertahan seperti itu. Bu Nindi sebenarnya tidak berencana berada di Lembang pagi itu. Sebuah rapat Dewan Komisaris batal di detik terakhir. Pak Gilang, direktur operasionalnya, beralasan ada bentrok jadwal, alasan yang terdengar lebih tipis daripada yang mungkin ia niatkan. Dan alih-alih duduk di ruangannya membaca ulang materi presentasi kuartalan yang itu-itu saja, ia masuk ke mobil dan menempuh 40 menit perjalanan dari Bandung ke rumah neneknya. Perjalanan yang selalu ia janjikan pada dirinya sendiri akan ia lakukan lebih sering, dan tidak pernah benar-benar terlaksana. Ia tidak menelepon lebih dulu. Nenek Halimah tidak pernah keberatan dengan kejutan. Ia masuk dengan kunci cadangannya, memanggil sambil melintasi lorong, dan sudah setengah jalan menuju dapur ketika terdengar ketukan di pintu depan. Pelan, akrab, tepat pada detiknya seperti biasa, meskipun Bu Nindi tidak punya cara untuk mengetahui hal itu. Ia berbalik dan membuka pintu tanpa berpikir, ponsel masih menempel di telinganya, di tengah kalimat kepada Mbak Dewi tentang sebuah pasal kontrak yang mendadak tidak lagi penting. Lelaki di teras itu membeku. Setengah detik kemudian, ia pun membeku. Pak Bayu, roti di satu tangan, sekantong kecil obat di tangan yang lain, berdiri di keset rumah neneknya seolah ia memang tempatnya di sana, karena ternyata memang begitu. Nendi? Suara nenek Halimah terdengar dari dapur, riang sekali. Itu Bayu, ya? Alhamdulillah, akhirnya kalian berdua berkenalan dengan benar. Tidak ada yang langsung menjawab. Mata Pak Bayu menemukan mata Bu Nindi dan menahannya di sana. Sebuah pertanyaan tanpa suara melintas di antara mereka, lebih cepat daripada yang bisa dijelaskan keduanya. Sejauh apa nenek tahu? Sejauh apa aku boleh bicara? Bukan di sini. Bukan seperti ini. Nenek Halimah muncul di lorong, mengelap sisa tepung dari tangannya ke celemek, tersenyum lebar kepada mereka berdua seolah beliau sendiri yang merancang momen itu. Bayu, ini cucu nenek, Nindi, yang selalu nenek ceritakan sampai telingamu bosan. Nindi, ini anak muda yang menemani nenek setiap pagi selama berbulan-bulan. Nenek tidak tahu harus bagaimana tanpa dia. Kami? Bu Nindi mulai bicara, lalu berhenti. Kami pernah berpapasan beberapa kali, kata Pak Bayu, tenang, tidak tergesa, dengan suara yang sama seperti yang ia pakai untuk menenangkan Alia saat merajuk. Kota kecil. Jalan orang saling bersilangan. Mata Bu Nindi melirik ke arahnya lagi, ada sesuatu yang tidak terbaca bergerak di belakangnya, lalu ia menemukan pijakannya. Iya, beberapa kali, memang. Kebohongan itu keluar lebih mulus daripada yang ia duga, meskipun detak jantungnya sama sekali belum melambat. Nenek Halimah memandang keduanya bergantian, puas. Sama sekali tidak sadar bahwa beliau sedang berdiri di tengah-tengah sesuatu yang belum punya nama bagi mereka berdua. Ya sudah, bagus. Nenek sudah lama ingin kalian kenalan dengan benar. Beliau berbalik kembali ke arah dapur. Bayu, kamu makan malam di sini. Kalian berdua. Nenek masak ayam kebanyakan, dan nenek tidak mau makan sendirian untuk yang ketiga kalinya minggu ini. Itu bukan pertanyaan. Dengan nenek Halimah, tidak pernah berupa pertanyaan. Beliau sudah bergerak kembali ke tungku, sepenuhnya yakin urusan itu selesai, menyenandungkan sesuatu pelan yang tidak dikenali keduanya. Bu Nindi memperhatikan neneknya pergi, lalu melirik Pak Bayu, yang hanya mengangkat bahu sedikit sekali, jenis angkat bahu yang berarti, Anda lebih paham bagaimana ini berjalan daripada saya. Terpikir olehnya, sambil berdiri di lorong depan dengan sepatu hak yang masih terpasang dan ponsel yang akhirnya diam di sakunya, betapa mudahnya rumah ini mengambil keputusan untuk orang lain. Tidak ada seorang pun di dapur ini yang pernah meminta izinnya untuk apapun. Dan entah bagaimana, itu tidak pernah sekalipun mengganggunya seperti seharusnya. Bu Nindi membuka mulut untuk menolak. Ada 4 jam pekerjaan yang menunggunya di kantor. Ada panggilan dengan tim kepatuhan keselamatan. Ada selusin alasan untuk pergi, dan ia mendapati tidak satu pun dari alasan itu keluar dari mulutnya. Baik, katanya justru, sambil memperhatikan Pak Bayu meletakkan roti di meja dapur seperti orang yang sudah melakukannya 100 kali, karena memang begitu. Saya senang. Pak Bayu tidak menatapnya lagi sampai nenek Halimah membelakangi mereka.
Dan ketika ia menatapnya, yang ada di wajahnya bukan kemarahan. Ada sesuatu yang lebih hati-hati daripada itu. Seorang lelaki yang sedang menghitung ulang, saat itu juga, seberapa kukuh tanah tempat ia berpijak. Makan malam itu berlangsung 2 jam lebih lama daripada yang direncanakan Bu Nindi, dan setiap menitnya terasa seperti berjalan di atas papan tipis yang ia tidak yakin akan menahan berat badannya. Nenek Halimah yang paling banyak bicara, seperti biasa. Cerita tentang Pak Bayu yang memperbaiki anak tangga teras. Cerita tentang gambar-gambar Alia yang ditempel di kulkas. Cerita tentang bazar amal di Masjid Al-Iflas, di mana bolu pisang buatan Pak Bayu laku lebih banyak daripada 3 meja lain digabung jadi satu. Bu Nindi tertawa di tempat yang tepat, bertanya hal yang tepat, dan sepanjang waktu itu merasa seperti sedang memerankan versi dirinya yang dibuat khusus untuk dapur ini. Jadi, tante kerjanya apa, sih? Tanya Alia pada satu titik, kakinya berayun-ayun di bawah kursi, tanpa niat buruk sedikit pun. Kata Nenek Halimah, tante kerja di kantor. Iya, kata Bu Nindi, dan merasakan tatapan Pak Bayu ke arahnya tanpa perlu mengangkat wajah. Pekerjaan membosankan. Berkas-berkas, kebanyakan. Itu bukan kebohongan, melainkan semua yang benar yang sengaja tidak diucapkan. Pak Bayu mengalihkan pembicaraan ke arah lain dengan keluasan seorang lelaki yang membesarkan anak 9 tahun seorang diri, sebuah lelucon tentang PR Alia, sebuah pertanyaan untuk Nenek Halimah tentang kebunnya. Dan Bu Nindi mendapati dirinya bersyukur atas hal itu, dengan cara yang tidak ingin ia telaah terlalu dalam. Malam itu ia menyetir pulang dengan kedua tangan mencengkeram kemudi, memutar ulang setiap detiknya. Begitu sampai di apartemennya, ia sudah membuka arsip kepegawaian di laptopnya, jarinya melayang di atas kolom pencarian cukup lama sebelum akhirnya ia mengetik nama itu. Bayu. Diberhentikan. Bulan September. Berkas itu jauh lebih tipis daripada yang ia ingat pernah ia setujui. Ia membacanya 2 kali. Penyalahgunaan data. Akses tidak sah ke berkas terbatas. PHK dengan alasan pelanggaran berat. Tanda tangannya sendiri duduk di bagian bawah rekomendasi itu. Bertanggal 10 bulan lalu. Sebuah keputusan yang ia ambil dalam rapat 11 menit dengan Pak Gilang berdiri di sisi bahunya. Yakin dan mendesak. Jenis keyakinan yang tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan. Ia menutup laptopnya tanpa membaca lebih jauh. Itu belum cukup untuk membangun sebuah kesimpulan. Belum. Dan ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itulah satu-satunya alasan mengapa perutnya terasa seperti itu. Ia tidak menyinggung apapun soal ini kepada Pak Gilang. Ada sesuatu tentang berkas itu, setipis apapun, yang membuatnya ingin melihat lebih lama sebelum membiarkan orang lain melihat bahwa ia sedang melihat. 3 gang dari rumah Nenek Halimah, Pak Bayu merasakan tekanan yang berbeda. Pak Rudi Hartanto, pemilik gedung Puri Cempaka, mendengar dari seseorang di warung nasi Ibu Icih bahwa Bayu terlihat makan malam bersama keluarga Wirasena. Keluarga Wirasena, seperti dalam PT Wirasena Dirgantara, seperti dalam perusahaan yang namanya terpasang di separuh gedung di pusat kota. Ada yang perlu saya tahu? Tanya Pak Rudi pagi berikutnya, tangan bersedekap di ambang pintu kantor perawatan. Tidak sepenuhnya menuduh. Tapi juga tidak sepenuhnya bukan. Tidak ada, Pak, kata Pak Bayu. Sekadar tetangga. Pak Rudi melepaskannya, tetapi sepanjang sisa minggu itu Pak Bayu memperhatikan bahwa atasannya menatapnya sedikit lebih lama dari biasanya setiap kali ia lewat. Hal kecil, hampir tidak layak disebut. Namun ia mendapati dirinya memutar ulang kejadian itu juga. Naluri lama yang kembali bekerja, naluri yang sudah belajar dengan cara yang paling pahit betapa cepat sebuah nama baik bisa berbalik hanya karena desas-desus yang tidak seorang pun repot memeriksanya. Malam itu di rumah, ia duduk lama di meja dapur setelah Alia tidur, memutar-mutar cangkir kopi yang sudah dingin dengan gerakan pelan, memikirkan sebuah meja makan 3 gang dari sini dan seorang perempuan yang ia sendiri masih belum tahu harus merasa bagaimana terhadapnya. Ia tidak sampai pada kesimpulan apapun. Akhir-akhir ini ia jarang sampai pada kesimpulan apapun soal segala hal yang terhubung dengan nama itu. Kembali di PT Wirasena Dirgantara, Mbak Dewi memperhatikan sesuatu pada atasannya. Masih di mejanya lewat pukul 7 malam. Sebuah berkas kepegawaian terbuka di monitor keduanya, berkas yang dikenali Mbak Dewi tanpa perlu bertanya mengapa. Mbak Dewi tidak berkata apa-apa. Ia punya alasannya sendiri untuk tetap diam soal nama itu.
Alasan yang membuatnya terjaga di malam hari lebih sering daripada yang mau ia akui kepada siapapun. Dan untuk saat ini, sambil memperhatikan Bu Nindi membaca, ia memutuskan bahwa waktunya masih belum tepat untuk mengubah itu. Bu Nindi mulai mencari-cari alasan untuk menyetir ke Lembang. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini sudah lama tertunda. Nenek Halimah berhak mendapat lebih dari sekadar telepon 10 menit setiap hari Minggu. Dan sejauh itu, memang benar. Tetapi ia tidak bisa berpura-pura, tidak sepenuhnya, bahwa sebagian dari perjalanan itu tidak dibentuk oleh jam ketika Pak Bayu biasanya mampir. Cahaya rendah menjelang maghrib, ketika lelaki itu singgah selepas kerja untuk memeriksa pagar teras atau mengantar sepiring makanan tertutup yang dibuat Alia. Ia memperhatikan lelaki itu lebih sering daripada yang ia niatkan. Cara Pak Bayu berjongkok sampai sejajar dengan mata Alia, alih-alih bicara dari atas kepalanya. Cara ia memasang ulang pintu kasa nyamuk Nenek Halimah tanpa diminta, memeriksa engselnya 2 kali sebelum menyatakan pekerjaannya selesai. Tidak ada satupun dari semua itu yang cocok dengan 3 kata yang tertulis di berkas kepegawaiannya, pelanggaran berat, PHK. Dan ketidakcocokan itu duduk dengan gelisah di dadanya setiap kali ia melihat lelaki itu. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang lebih kecil juga. Cara Pak Bayu tidak pernah membiarkan Nenek Halimah mengangkat sesuatu yang lebih berat daripada cangkir teh. Cara ia diam-diam memperbaiki anak tangga teras yang goyah tanpa perlu diminta 2 kali. Dan kesabaran dalam suaranya ketika Alia tersendat di soal pembagian bersusun, dan ia menjelaskannya dengan 3 cara berbeda sampai salah satunya nyantol. Tidak ada satupun dari semua itu yang terbaca seperti lelaki yang ceroboh dengan data rahasia. Semuanya terbaca seperti lelaki yang memperhatikan hal-hal yang terlewat oleh orang lain, yang mana, ia sadari dengan rasa tidak nyaman yang merambat pelan, justru persis jenis orang yang kau inginkan untuk meninjau laporan keselamatan struktur. Suatu sore, sambil membereskan piring bersama-sama ketika Nenek Halimah terlelap di kursi rotan malasnya dan Alia sedang mewarnai di meja, Bu Nindi mendapati dirinya berdiri cukup dekat dengan Pak Bayu sehingga ia harus merendahkan suaranya agar pertanyaan itu tetap menjadi urusan mereka berdua. "Apa Bapak membenci saya?" tanyanya, tanpa menatapnya, tangannya masih di dalam air cucian. Lelaki itu tidak berpura-pura tidak mengerti. "Saya tidak punya ruang tersisa untuk itu," katanya. "Tidak dengan anak 9 tahun yang harus saya besarkan." Itu bukan pemaafan. Dan itu mendarat lebih keras daripada tuduhan manapun. "Itu bukan jawaban," kata Bu Nindi. "Itu satu-satunya yang saya punya untuk saat ini." Ia mengeringkan sebuah piring, meletakkannya, lalu menatap mata perempuan itu untuk pertama kalinya sepanjang sore. "Anda ingin jawaban yang berbeda? Anda harus mengusahakannya sendiri." Ia memikirkan kalimat itu sepanjang perjalanan pulang. Membolak-baliknya seperti ia membolak-balik laporan struktur, mencari bagian penahan bebannya, satu baris yang akan memberitahunya apakah seluruh bangunan itu masih sanggup menahan beban, atau apakah ia sudah gagal di suatu tempat yang belum bisa ia lihat. Begitu ia sampai di area parkir kantor, ia sudah mengambil keputusan. Ia menemui Mbak Dewi di mejanya keesokan paginya, sebelum salah satu dari mereka sempat melepas jaket. "Saya butuh semua tentang pemberhentian Bayu," kata Bu Nindi. "Setiap surel, setiap draft laporan itu, apapun yang pernah menyentuh kotak masuk Pak Gilang dalam 2 minggu sebelum kejadian itu. Jangan lewat divisi hukum. Bawa langsung ke saya." Tangan Mbak Dewi berhenti di atas papan ketiknya, setengah detik terlalu lama. "Semuanya," ulang Bu Nindi, dan ada sesuatu dalam suaranya yang membuat jelas bahwa ini bukan permintaan yang ia niatkan untuk dipertanyakan. "Siap, Bu," kata Mbak Dewi, lalu berbalik ke layarnya, meski butuh waktu lama sebelum ia sanggup memaksa jarinya mulai mengetik. Selama 10 bulan, Mbak Dewi berkata pada dirinya sendiri bahwa diam adalah pilihan yang bertanggung jawab. Ia punya 2 anak di rumah dan cicilan KPR yang tidak peduli pada hati nuraninya. Dan Pak Gilang sudah membuatnya sangat jelas, dengan cara berhati-hati yang bisa disangkal, cara yang biasa dipakai orang-orang berkuasa untuk membuat sesuatu menjadi jelas, bahwa surel-surel tertentu lebih baik tidak pernah disebut. Namun ia tetap menyimpan salinannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu untuk perlindungan dirinya sendiri, seandainya suatu hari ada yang menanyakan pertanyaan yang tepat. Tidak pernah ada yang bertanya. Sampai sekarang.
Ia menemukan Bu Nindi di ruangannya selepas pukul 6, saat gedung sudah hampir kosong, dan meletakkan sebuah map di atas meja tanpa sepatah kata. Apa ini? Semua yang ibu minta, kata Mbak Dewi. Dan satu hal yang tidak ibu minta. Bu Nindi membuka map itu. Di paling atas terdapat cetakan rangkaian surel bertanggal 14 bulan lalu, 4 bulan sebelum Bayu diberhentikan. Dari Pak Gilang kepada dua insinyur muda, Fajar dan Rian. Baris subjeknya bersih dari apapun yang memberatkan. Isi surelnya sama sekali tidak. Instruksi untuk memangkas margin toleransi material pada Betspar sayap komposit sebesar 11% demi mengejar target biaya kuartalan. Dan sebuah catatan di dekat bagian bawah yang menandai bahwa bagian tinjauan keselamatan, bagian Bayu, perlu, dalam kata-kata Pak Gilang sendiri, dikondisikan. 2 halaman berikutnya, sebuah rangkaian kedua, laporan asli Bayu, laporan yang membuatnya dipecat, yang menandai persis kegagalan toleransi yang telah diperintahkan Pak Gilang. Dan di bawahnya, pesan internal dari Pak Gilang kepada HRD, yang disusun pada minggu yang sama, meletakkan dasar untuk aduan penyalahgunaan data terhadap seorang insinyur keselamatan yang, dalam kutipannya, mulai menjadi beban bagi jadwal proyek. Bu Nindi membacanya 3 kali sebelum ia percaya pada dirinya sendiri untuk bisa bicara. Dia tidak pernah membocorkan apapun, katanya pelan. Dia menemukan apa yang disembunyikan Gilang. Saya seharusnya bicara lebih awal, kata Mbak Dewi, suaranya bergetar sekarang setelah semuanya keluar. Saya takut, Bu. Saya punya 2 anak dan 1 penghasilan, dan saya tahu persis apa yang terjadi pada orang yang berani melawan Pak Gilang. Maafkan saya. Saya tahu itu tidak cukup. Bu Nindi mengangkat wajah menatapnya, dan amarah apapun yang menumpuk di dadanya selama 10 menit terakhir, tidak satu pun dari amarah itu mendarat pada Mbak Dewi. Kamu baru saja melakukan bagian yang paling sulit, katanya. Itu bukan hal kecil? Mbak Dewi mengangguk, mengusap matanya dengan punggung tangan, dan mengembuskan napas yang sepertinya sudah ia tahan selama lebih dari setahun. Bu Nindi duduk bersama map itu lama sekali setelah Mbak Dewi pergi. Ruangannya gelap, hanya lampu mejanya yang menyala. Bentuk utuh dari apa yang telah ia lakukan akhirnya terlihat olehnya untuk pertama kali. Bukan sebuah kekeliruan, bukan sebuah kelalaian, melainkan seluruh karir seorang lelaki yang dibongkar dengan sengaja, dengan tanda tangannya sendiri di bagian bawah berkasnya. Ia teringat Pak Bayu yang berjongkok sejajar dengan mata Alia. Ia teringat pagar teras itu, engsel pintu kasa yang diperiksa 2 kali. Ia teringat kalimat, Anda harus mengusahakannya sendiri. Dan ia mengerti, sambil duduk sendirian di ruangannya pukul 9 malam, bahwa permintaan maaf yang disampaikan di sini, di seberang meja, dengan pengacara yang cepat atau lambat akan ikut duduk di ruangan, tidak akan berarti apa-apa dibandingkan permintaan maaf yang disampaikan dengan jujur, berhadapan muka, kepada lelaki yang telah menghabiskan 10 bulan membangun kembali hidup yang ikut ia runtuhkan. Ia duduk bersama pikiran itu lama sekali, memperhatikan lampu-lampu pusat kota Bandung menyala satu demi satu dari jendela ruangannya, dan mengerti bahwa apapun yang datang berikutnya tidak boleh dimulai dengan siaran pers atau pernyataan hukum. Itu harus dimulai dengan sebuah percakapan. Jenis percakapan yang seharusnya ia lakukan 10 bulan yang lalu, sebelum semua ini menjadi sebuah map di atas mejanya, alih-alih seorang manusia yang berdiri di teras rumah neneknya. Ia meneleponnya sebelum ia sempat berubah pikiran. Saya perlu bertemu Bapak, katanya begitu lelaki itu mengangkat. Bukan di rumah nenek. Hanya Bapak. Ada jeda di saluran telepon itu, cukup lama sampai ia sempat mengira lelaki itu akan menutupnya. Besok, kata Pak Bayu akhirnya. Setelah Alia masuk sekolah. Pak Gilang tidak suka dipanggil ke sesi Dewan Komisaris tanpa agenda yang diedarkan lebih dulu, dan ia semakin tidak suka ketika ia masuk dan melihat Bu Nindi duduk di kepala meja dengan sebuah map di hadapannya, dan Mbak Dewi berdiri diam-diam di dekat pintu. Ini soal apa? Tanyanya, sambil mengambil tempat duduk dengan kepercayaan diri seorang lelaki yang tidak pernah sekalipun mempertimbangkan bahwa tanah di bawah kakinya mungkin tidak sekuat yang ia kira. Bu Nindi tidak membuang waktu. Ia membentangkan cetakan surel-surel itu di atas meja, satu persatu, membiarkan setiap anggota dewan membacanya dalam diam sebelum ia bicara. 14 bulan yang lalu, Pak Gilang memerintahkan pengurangan margin toleransi struktur pada lini spar sayap komposit demi melindungi angka kuartalan.
Bayu melaporkannya persis seperti yang dituntut oleh pekerjaannya. 3 minggu kemudian, Pak Gilang mulai menyusun kasus pemecatan terhadapnya. Bukan karena kegagalan toleransi itu, melainkan karena kebocoran data yang tidak pernah terjadi. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Ini konyol, kata Pak Gilang. Terlalu cepat. Ibu mengambil kata-kata mantan karyawan yang sakit hati dan mengubahnya menjadi teori konspirasi. Saya mengambil kata-kata dari surel Bapak sendiri, kata Bu Nindi, lalu menggeser halaman terakhir ke seberang meja. Ditulis atas nama Bapak, dikirim dari akun Bapak, dengan cap waktu sebelum pemberhentiannya pernah dibicarakan sama sekali. Ketenangan Pak Gilang retak untuk pertama kalinya, semburat merah merambat naik dari kerah bajunya. Ia menatap Mbak Dewi, dan ada sesuatu di ekspresinya yang membuat perempuan itu berjengit, meski ia tetap bertahan di tempatnya. Ibu mau bicara soal sakit hati, kata Pak Gilang, suaranya kini diarahkan hanya kepada Bu Nindi. Seberapa sakit hati Dewan nanti ketika mereka dengar bahwa direktur utama mereka makan malam bersama lelaki yang ia pecat, di rumah neneknya sendiri, setiap minggu selama sebulan? Bagaimana itu akan terbaca di media, Bu Nindi? Hati-hati dengan siapa yang sedang Ibu coba bongkar. Ancaman itu mendarat, dan sesaat, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bergerak. Lalu pintu ruang rapat terbuka. Pak Bayu melangkah masuk, masih mengenakan jaket kerjanya, sebuah map coklat terjepit di bawah lengannya. Ia tidak diundang, tetapi Bu Nindi telah memberitahunya di mana dan kapan, dan ia sendiri yang memutuskan apakah akan datang. Saya membawa laporan struktur yang asli, kata Pak Bayu, meletakkannya di samping surel-surel Pak Gilang tanpa meninggikan suara. Diajukan pada minggu yang sama dengan perubahan toleransi itu. Setiap titik data di dalamnya cocok dengan apa yang dilaporkan insinyur-insinyur Bapak sendiri, sebelum ada orang yang menyuruh mereka berhenti bertanya. Mulut Pak Gilang terbuka, dan tidak ada satu kata pun keluar. Bapak menyusun kasus untuk menjatuhkan satu-satunya orang yang menjalankan tugasnya, kata Bu Nindi, kini berdiri, berbicara kepada seluruh ruangan, bukan hanya kepada Pak Gilang. Saya menandatanganinya tanpa bertanya cukup banyak, dan saya bertanggung jawab atas itu. Tetapi seluruh catatannya ada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Saya meminta Dewan memungut suara untuk pemberhentian sementara Pak Gilang Suryawan, dengan segera, menunggu audit keselamatan internal dan eksternal secara menyeluruh. Pemungutan suara itu, ketika akhirnya dilakukan, sama sekali tidak ketat. Pak Gilang dikawal Satpam keluar gedung dalam waktu 1 jam. Aksesnya dicabut bahkan sebelum ia sampai ke area parkir. Protesnya tertinggal di belakangnya, di sepanjang koridor yang tidak seorang pun berhenti untuk menontonnya. Pak Bayu berdiri di dekat jendela setelahnya, memperhatikan cahaya sore jatuh di atas sebuah perusahaan yang dulu pernah menjadi pusat seluruh hidupnya, dan merasakan sesuatu di dadanya melonggar untuk pertama kali dalam 10 bulan. Bukan kemenangan, tepatnya, melainkan kelegaan yang tenang karena akhirnya dipercaya. Bu Nindi menyeberangi ruangan dan berdiri di sampingnya, dengan jarak yang tetap sopan. Terima kasih, katanya, sudah datang. Saya tidak melakukannya untuk Ibu, kata Pak Bayu, meski kini tidak ada lagi ketajaman dalam suaranya. Saya melakukannya karena itu memang benar. Saya tahu, kata Bu Nindi. Justru karena itulah hal ini berarti. Penyelidikan internal bergerak cepat begitu dimulai. Dalam waktu 1 minggu, pemberhentian sementara Pak Gilang berubah menjadi PHK resmi, dan berkasnya dilimpahkan ke jalur hukum. Komite Keselamatan membuka audit penuh terhadap setiap batespar sayap yang dikirim dalam 18 bulan terakhir, dan 2 konsultan teknik independen didatangkan untuk memverifikasi temuan asli Pak Bayu. Keduanya membenarkan apa yang telah ia laporkan lebih dari setahun sebelumnya, sampai ke angka desimalnya. Bu Nindi mengadakan pertemuan seluruh karyawan pada Kamis pagi. Aula PT Wirasena Dirgantara terisi melebihi kapasitas untuk pertama kalinya sepanjang ingatan siapapun di sana. Ia tidak membaca dari catatan. 10 bulan yang lalu, perusahaan ini memecat seorang lelaki karena ia mengatakan kebenaran, katanya, suaranya mantap, meski tangannya tidak. Bayu menemukan sebuah kegagalan keselamatan yang bisa membahayakan nyawa orang. Melaporkannya persis seperti yang telah diajarkan kepadanya, dan dihukum untuk itu oleh seseorang yang sedang melindungi angka-angkanya sendiri, bukan melindungi manusia-manusia kita. Saya yang menandatangani surat PHK itu.
Saya mengakui kesalahan itu. Secara terbuka, di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Ia memandang ke seluruh ruangan, lalu menemukan Pak Bayu berdiri di dekat pintu belakang, tangannya bersedekap. Gambar buatan Alia, gambar meja makan mereka berempat, gambar yang sampai sekarang ia tidak tahu bahwa Bu Nindi pernah melihatnya tertempel di kulkas Nenek Halimah, terlipat di saku jaketnya. Tidak seorang pun di ruangan itu tahu detail itu, kecuali dirinya sendiri. Saya menawarkan kepada Pak Bayu posisinya kembali, pada tingkat senior yang mencerminkan 10 bulan yang perusahaan ini utangkan kepadanya, beserta rapel gaji penuh dan koreksi resmi atas catatan kepegawaiannya. Tetapi lebih dari itu, saya meminta Dewan Komisaris menjadikan apa yang ia lakukan sebagai kebijakan. Setiap laporan peringatan keselamatan akan ditinjau oleh panel independen sebelum pemecatan bahkan mulai dipertimbangkan. Kita tidak mengubur orang-orang yang mengatakan kebenaran kepada kita. Tidak lagi. Tepuk tangan yang menyusul bukanlah tepuk tangan basa-basi. Tepuk tangan itu datang dari orang-orang yang telah bekerja berdampingan dengan Pak Bayu selama 10 tahun dan tidak pernah mengerti mengapa ia menghilang. Dari para insinyur yang diam-diam bertanya-tanya apakah mengangkat laporan keselamatan mereka sendiri akan menghancurkan mereka dengan cara yang sama seperti yang telah menghancurkan lelaki itu. Untuk pertama kali dalam 10 bulan, jawaban atas pertanyaan itu berubah di depan mata mereka semua. Seseorang di barisan depan mulai bertepuk tangan bahkan sebelum Bu Nindi selesai bicara. Dan pada saat ia melangkah mundur dari mimbar, hampir seluruh isi aula sudah berdiri. Pak Bayu tidak menyangka bagian yang itu. Ia berdiri sangat diam sepanjang tepuk tangan itu, rahangnya mengeras, dan tidak berani mempercayai dirinya untuk mengatakan apapun sampai suara itu mereda. Setelahnya, dalam sunyi koridor yang mulai kosong, Pak Bayu menemukan Bu Nindi di dekat lift. Saya belum bilang iya hari ini, katanya. Saya butuh waktu. 10 bulan tidak terhapus dengan sendirinya hanya karena satu rapat yang berjalan baik. Saya mengerti, kata Bu Nindi. Ambil waktu sebanyak yang Bapak perlukan. Ia mengangguk. Dan sesaat, tidak ada dari mereka yang bergerak ke arah pintu. Di suatu tempat di belakang mereka, lampu-lampu area parkir menyala satu demi satu saat sore meluncur menuju maghrib, dan tidak satu pun dari mereka tampak terburu-buru menjadi yang pertama melangkah ke mobilnya. Sore itu, mereka berkendara ke Jalan Kemuning secara terpisah, dan tiba dalam selisih beberapa menit, berdiri di teras di bawah lampu yang sama, tempat semua ini bermula, tanpa ada lagi yang berpura-pura apapun. Saya rasa sudah waktunya kita mengatakan yang sebenarnya kepada Nenek, kata Bu Nindi pelan, tangannya bertumpu di kusen pintu. Semuanya. Pak Bayu menatap pintu biru muda itu, lalu menatapnya. Iya, katanya. Saya rasa ibu benar. Ia mengetuk sekali karena kebiasaan, meski pintunya memang sudah terbuka. Nenek Halimah mendengarkan seluruh cerita itu tanpa memotong sekalipun, yang bagi Nenek Halimah adalah keajaiban tersendiri. Beliau mendengar tentang laporan itu, tentang pemecatan itu, tentang 10 bulan kebisuan itu, tentang makan malam yang bermula sebagai kecelakaan dan berubah menjadi sandiwara yang tidak pernah direncanakan oleh keduanya. Beliau mendengar tentang map yang dibawa Mbak Dewi, tentang rapat dewan, tentang pemungutan suara itu. Ketika mereka selesai, beliau bersandar di kursi rotan malasnya dan diam cukup lama sampai Bu Nindi mulai khawatir. Lalu Nenek Halimah tertawa, tawa yang sungguhan, tawa yang keluar begitu saja dari dadanya, satu tangan menekan dada. Jadi selama ini, kata beliau, kalian berdua duduk di meja Nenek, membohongi wajah perempuan tua ini soal bagaimana kalian berkenalan. Bukan berbohong, tepatnya. Bu Nindi mulai membela diri. Berbohong, kata Nenek Halimah, geli, bukannya tersinggung. Semoga Allah mengampuni kalian berdua. Nenek sudah cerita kepada semua ibu-ibu pengajian di Masjid Al-Ikhlas betapa indahnya kebetulan ini. Cucu perempuan Nenek dan pemuda baik dari ujung gang. Beliau menggeleng-geleng, masih tersenyum. Ya sudah, Nenek rasa ini tetap kebetulan yang indah. Cuma jenisnya berbeda dari yang Nenek kira. Pada minggu-minggu berikutnya, sore-sore di rumah Nenek Halimah tidak lagi membutuhkan naskah. Bu Nindi datang tanpa pesan pemberitahuan, tanpa alasan, semata-mata karena ia ingin datang. Pak Bayu berhenti menimbang-nimbang kata-katanya dengan begitu hati-hati di dekatnya.
Yang tersisa setelah kepura-puraan itu runtuh adalah sesuatu yang tidak pernah disangka akan ditemukan keduanya di teras rumah orang asing di Lembang. Dua orang yang sama-sama pernah dijatuhkan oleh satu kesalahan yang sama, perlahan-lahan belajar mempercayai pijakan lagi. Ada sore-sore ketika mereka sama sekali tidak membicarakan perusahaan. Bu Nindi membantu Alia dengan proyek IPA tentang rangka jembatan, tertawa ketika ia sadar di tengah jalan bahwa ia sedang menjelaskan distribusi beban kepada anak 9 tahun dengan cara yang persis sama seperti dulu ia menjelaskannya kepada para insinyur muda. Pak Bayu mengajari Nenek Halimah cara melakukan panggilan video ke Pak Hendra di Bali tanpa tidak sengaja memutus sambungannya. Sebuah kemenangan kecil yang diumumkan Nenek Halimah kepada seisi meja makan seolah beliau baru saja memecahkan sandi rahasia. Tidak ada seorang pun yang berpura-pura menjadi apapun untuk siapapun. Itulah, pikir Bu Nindi lebih dari sekali, kebahagiaan paling biasa yang ia rasakan dalam bertahun-tahun. Dan ia tidak sadar betapa lama ia merindukannya sampai kebahagiaan itu duduk di seberang mejanya. Alia, yang tidak pernah butuh cerita lengkap untuk mengenali hal baik ketika ia melihatnya, menggambar sesuatu yang baru suatu sore di meja dapur, lalu menempelkannya di kulkas Nenek Halimah tanpa meminta izin siapapun. 4 sosok mengelilingi sebuah meja, Pak Bayu, Alia, Nenek Halimah, dan sosok baru dalam gambar itu, Bu Nindi. Nenek Halimah yang pertama melihatnya dan tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum ke dalam cangkir tehnya. Bu Nindi yang kedua melihatnya, dan tenggorokannya terasa tercekat dengan cara yang tidak ia duga akan terjadi hanya karena sebuah gambar krayon. Pak Bayu yang terakhir melihatnya, sambil mengeringkan tangannya dengan lap piring. Dan ketika ia melihatnya, ia juga tidak berkata apa-apa. Ia menyeberangi dapur, berdiri di samping Bu Nindi, memandang gambar itu lama sekali, lalu berbalik menatap perempuan itu. Bu Nindi, katanya, suaranya pelan tetapi mantap, saya bukan lelaki yang pandai berputar-putar. Kalau memang ini yang sedang tumbuh di antara kita, saya tidak mau menumbuhkannya di tempat yang gelap. Saya ingin datang dengan cara yang benar. Saya ingin melamar ibu, di hadapan nenek, dan di hadapan keluarga ibu. Tidak ada tangan yang saling menggenggam. Tidak ada janji berbisik. Hanya sebuah kalimat yang diucapkan terang-terangan di dapur yang berbau bolu pisang, dengan Nenek Halimah duduk beberapa langkah dari sana, dan Alia yang mengangkat wajahnya dari krayon-krayonnya. Bu Nindi menatapnya lama, lalu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Insya Allah, katanya, datanglah dengan cara yang benar. Dan sesuatu di dadanya, yang sudah gelisah selama 10 bulan dan lebih lama lagi, akhirnya duduk dengan tenang di tempatnya. Nenek Halimah, dari kursinya, hanya berkata satu kalimat, Alhamdulillah. Nenek sudah lama menunggu salah satu dari kalian berhenti pura-pura. Pak Bayu kembali bekerja di PT Wirasena Dirgantara pada hari Senin di akhir Oktober, 3 minggu setelah pemungutan suara Dewan, dalam jabatan yang baru dibentuk. Direktur Keselamatan Struktur, melapor langsung kepada Direktur Utama. Ia menegosiasikan satu syarat ke dalam kontrak itu, syarat yang tidak disangka Bu Nindi dan langsung ia setujui. Setiap kekhawatiran keselamatan yang dilaporkan oleh insinyur manapun, di tingkat manapun, harus ditinjau oleh panel peninjau keselamatan independen sebelum urusan itu sampai ke pembicaraan pemecatan. Nama Gilang Suryawan menjadi studi kasus di buku pedoman karyawan yang baru, sebuah contoh persis tentang apa yang tidak akan pernah lagi ditoleransi perusahaan ini. Setelah proses hukumnya berjalan, ia tidak pernah lagi bisa bekerja di industri itu. Pada pagi pertamanya kembali bekerja, Pak Bayu tetap singgah di pintu biru muda di Jalan Kemuning, seperti yang ia lakukan setiap pagi selama berbulan-bulan, roti di satu tangan, sekantong kecil obat dari Apotek Sehat Lembang di tangan yang lain. Kali ini, ketika ia mengetuk, Bu Nindi yang membuka pintu. Perempuan itu sudah berpakaian rapi untuk ke kantor, rambutnya diikat ke belakang, dan sebuah tumbler kopi kedua sudah menunggu di meja dapur di belakangnya, diseduh persis seperti cara yang ia pelajari sesuai selera lelaki itu. Selamat pagi, katanya, menggeser badan untuk mempersilakannya masuk. Selamat pagi, jawabnya. Dan tidak ada lagi dari mereka yang perlu berpura-pura apapun untuk perempuan tua yang sedang menunggu di meja dapur. Mereka sarapan bersama hari itu, seperti belasan kali sebelumnya, dengan Nenek Halimah memimpin meja dengan komentar-komentarnya yang biasa. Alia menceritakan mimpinya tentang seekor anjing yang bisa bicara, dan cahaya matahari masuk pelan dan keemasan lewat jendela dapur.
Tetapi ada sesuatu yang telah bergeser, diam-diam dan permanen, di ruang antara kursi Pak Bayu dan kursi Bu Nindi. Tidak ada yang mengumumkannya. Tidak ada yang perlu. Nenek Halimah menangkap tatapan Bu Nindi di seberang meja pada satu titik, dan tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum ke dalam kopinya, senyum khas seorang perempuan yang menduga bahwa ia punya andil dalam sesuatu yang baik, dan tidak butuh pujian untuk itu. Gambar Alia masih tertempel di kulkas di belakangnya, sudutnya sedikit menggulung sekarang, 4 sosok mengelilingi sebuah meja yang entah bagaimana, tanpa ada yang memutuskannya dengan sengaja, telah menjadi kenyataan. Nanti, sambil mengantar Alia ke sekolah, Pak Bayu merasakan ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Nindi. 3 kata, tidak lebih. Sampai nanti sore. Ia tersenyum ke layar ponselnya, seperti seorang lelaki yang sudah tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Dan Alia, yang berjalan di sampingnya dengan tas ransel memantul-mantul di punggungnya, mendongak dan menyeringai, seolah ia sudah lebih dulu mengerti sesuatu yang baru saja mulai berani dipercayai ayahnya. Ayah senyum yang itu lagi, katanya. Senyum yang mana? Senyum yang dulu ayah nggak pernah punya. Ia mengucapkannya begitu saja, dengan cara anak-anak mengatakan hal-hal paling benar tanpa beban apapun, lalu terus berjalan seolah ia tidak baru saja menembus jantung ayahnya. Pak Bayu tidak menjawab. Ia tidak perlu menjawab. Ia memasukkan ponselnya kembali ke saku dan menyamakan langkahnya dengan langkah anak itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, perjalanan ke sekolah terasa persis seperti apa adanya. Sebuah pagi biasa di kota kecil biasa, tanpa ada lagi yang perlu disembunyikan dari siapapun. Kata orang tua kita, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Mereka tidak pernah mencari semua ini. Bukan laporan Spar Sayap itu. Bukan pemungutan suara dewan itu. Bukan pagi-pagi tenang yang berubah menjadi sesuatu yang belum punya nama bagi keduanya. Mereka hanya pernah menjaga seorang perempuan tua yang kesepian di Jalan Kemuning, hadir untuknya satu pagi biasa demi satu pagi biasa. Tidak seorang pun dari mereka mencari ini. Mereka hanya sedang menjaga seseorang.